Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kabar gembira untuk kita semua. Penyokong dari tesis Kiai Haji Madudin Al-Bantani. Baru-baru ini kita mendapatkan kabar kalau Bang Haji Oma Irama yang seminggu lalu mengundang Guru Gembul dan malam hari ini mengundang Gus Rumel Abbas ini akan melakukan podcast yang berkelanjutan. Ceritanya yang akan datang ini yang dipanggil narasumbernya untuk menghadiri podcastnya Bang Haji Oma Irama ini adalah kiai kita, kiai muda yang luar biasa, pencerah kita semua, yang membebaskan alam pikiran kita dari pikiran-pikiran yang selama ini ditanamkan oleh klan-klan Balawi kepada kita semua, untuk menganggap mereka ini adalah manusia mulia, suci, dzurriyyahnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kehadiran beliau Kiai Haji Madudin Al-Bantani, ya insya Allah moga-moga lancar, tidak ada apa-apa. Ini tentu membuat dakdikduk atau gemetar para Habib Alawi yang selama ini mati-matian menggunakan berbagai macam cara, doktrin, dan seterusnya untuk mempengaruhi orang-orang mukibin, ya orang kita semua, untuk tidak mempercayai Kiai Haji Madudin Al-Bantani. Dan itu hari-hari menjelang podcast ini tentu dalam bayangan kita untuk Bang Haji Oma Irama, dari orang-orang yang tidak menyukainya mungkin akan menelepon entah siang atau malam ataukah sering, untuk bagaimana caranya mungkin juga ini supaya podcast ini tidak dilakukan. Tentu kalau podcast ini dilakukan, banyak mukibin-mukibin atau orang-orang pribumi Nusantara yang selama ini terdoktrin atau masih mencintainya, maksudnya mencintai para habaib ini, ketika melihat podcast yang akan datang, semoga juga mendapat pencerahan. Nah, inilah yang dikhawatirkan oleh oknum-oknum Balawi. Lagian dalam pertemuan ini tentu mendapatkan atensi yang amat besar dari netizen di seluruh Nusantara, sebab beliau Bang Haji Oma Irama ini seorang pemusik legendaris, bahkan banyak dihafal lagu-lagunya sampai sekarang tidak lekang dimakan waktu. Kalau dihitung-hitung penggemarnya ya jangan ditanya, itu bisa ratusan juta, dari yang tua yang pernah mengalami masa-masa muda berbarengan dengan moncernya Bang Haji ini, sampai anak-anak sekarang yang muda, yang generasinya sudah jauh, kalau mendengar lagu-lagu Bang Haji ini masih banyak yang menyukainya. Harapan kita podcast ini berjalan lancar-lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Walaupun begitu, kita juga mesti di sekitar, ya bolo-bolo di sana untuk menjaga supaya tetap kondusif, sehingga nantinya ketika podcast ini berlangsung akan berjalan lancar. Apakah malam-malam yang berlalu untuk Bang Haji ini tidak akan menerima telepon dari seseorang, atau mungkin yang mengusulkan ini dan itu supaya podcast ini tidak berlangsung? Siapa tahu, karena ini adalah posisi yang amat rawan untuk ditampilkan di media massa bagi
oknum-oknum klan Ba'alawi yang selama ini nasabnya memang dibela mati-matian, karena beberapa ratus tahun bisa dikatakan begitu, mereka ini sudah hidup nyaman-nyaman saja dengan tentu saja seperti glamor, seperti borjuis, kemana-mana dipuja oleh para muhibinnya. Akan khawatir kalau nantinya yang melihat dari podcast Bang Haji Rhoma Irama ini akan berubah haluan. Apa daya, sudah dipertahankan mati-matian. Bahkan kemarin-kemarin saya juga melihat dalam suatu video YouTube, ini ada upah atau bayaran siapapun yang bisa mengkanter dari tesis Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Bukan main-main, berapa uangnya, itu sekitar 2M. Untuk yang berpendidikan mumpuni, ini adalah peluang. Bagaimana caranya dia berusaha untuk mendapatkan hadiah itu. Tentu saja akan belajar lagi dan mencari kitab-kitab yang dibutuhkan untuk mengkanter tesis ini. Tapi apakah itu akan terjadi? Ya wallahu alam. Namun sekarang ini dengan metode apapun, oknum klan Ba'alawi untuk mengkanter dari tesis Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani ini sepertinya sudah di ujung masa. Bola besar sudah berjalan begitu besar, merambah kemana-mana sampai ke kampung pun sekarang orang sudah tahu dan meragukan, bisa jadi malah sudah tidak percaya lagi kepada oknum-oknum Habib Ba'alawi. Karena akhirnya mereka juga, teman-teman kita dimanapun berada ini, akan melihat rekam jejak mereka selama ini. Betapa mudahnya mereka tahun-tahun kemarin ini mempersekusi seseorang apabila tidak percaya kepada mereka. Atau bahkan di Jakarta itu ada seorang yang mempunyai toko kemudian dikasuskan hanya gara-gara ini jamaahnya tidak diperkenankan untuk belanja ke warung orang itu, sehingga orang ini merasa kesal mungkin ya, kemudian ditampilkanlah kesalahan itu di media massa sehingga bisa ditonton orang banyak. Akhirnya karena tidak merasa senang dengan perbuatan itu, si orang yang mempunyai toko ini dikasuskan, konon masuk penjara. Pernah kan lihat itu? Kita kembali lagi ke tesis Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani yang besok ini, beliau ini tidak begitu lama akan berhadapan dengan maestro Raja Dangdut dalam podcastnya. Kita tunggu seperti apa. Semoga saja dengan pertemuan ini akan lagi banyak anak-anak Nusantara yang tidak tahu atau sudah tahu, yang menjadi mukibin atau yang bukan, ini akan semakin paham kedudukan nasab klan Ba'alawi yang selama ini katanya bersambung kepada Kanjeng Nabi. Kita akan buktikan dalam podcast ini, kita lihat bersama-sama dan kita akan membaca nanti arahnya akan kemana setelah podcast ini dilakukan. Efeknya seperti apa? Apakah akan semakin jelas orang-orang yang belum jelas, ataukah orang yang masih percaya dan mencintai klan Ba'alawi ini tetap kekeh pada pendiriannya? Itu akan kita lihat nanti setelah acara ini berakhir. Untuk sedulur-sedulur di lingkungan Romo Kiai Imad Al-Bantani, tolong dijaga keselamatannya tentunya dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena bagaimanapun posisi beliau ini sekarang, Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani merupakan senter, pusat dari perhatian banyak orang dan pusat dari pergerakan pencerahan
anak-anak Nusantara, khususnya kelas bawah dari Nahdlatul Ulama atau Nahdien kelas bawah. Karena yang merasa mendapatkan efek dari masalah nasab klan Ba'alawi ini, terutama memang dari kelas-kelas grassroots dan juga kiai-kiai kampung yang selama ini beberapa tahun yang lalu sebelum ada tesis ini sering ada dawir, bahkan konon ada yang datang ke sebuah pesantren di Jawa Barat sampai kiainya ini menyuruh santriwatinya ini memakai cadar. Alasannya karena apabila kabib-kabib ini datang ke pesantren itu, kalau melihat ada eneng-eneng yang gelis, yang cantik, minta dinikahkan atau minta dikawinkan. Nah, ini yang membuat ya kiai ini sedikit gedek dan mungkin juga jengkel, walaupun waktu itu tidak mengutarakan isi hatinya karena masih percaya, meyakini kalau kabib ini adalah dzurriyyah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu saudara-saudara, kita tunggu podcast Bang Haji Omwa Irama ini dan juga yang guru mulia kita Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Semoga sukses dan semoga yang belum paham dan semoga juga yang kekeh tetap mencintai habaib dan meyakini mereka adalah dzurriyyahnya Kanjeng Nabi, semoga terbuka pikirannya dan hatinya. Dan yang paling pokok, siapa tahu yang pernah mendapatkan gendam, tahu kan gendam, hipnotis, atau pernah dicucup keningnya oleh Ba'alawi, semoga sembuh dan sadar dan kembali ke jalan yang benar. Begitu sedikit informasi untuk kali ini. Dari awal sampai akhir, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf lahir dan batin. Jaga kesehatan, banyak uang, banyak rezeki, sehat selalu, dan tentunya Nusantara semoga tetap jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.